Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Ruben Amorim akan memiliki peran yang lebih besar daripada seorang manajer biasa di AC Milan menurut sebuah laporan. Matteo Moretto berbicara di saluran YouTube milik Fabrizio Romano tentang struktur manajerial baru di Avolo dan bagaimana hal itu akan berdampak pada peran Amorim di klub. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Akan ada hubungan yang kuat antara kepemilikan, manajemen, dan pelatih. Di puncak piramida ini akan ada Gary Cardinale selaku pemilik AC Milan yang akan membuat keputusan yang lebih penting daripada di masa lalu. Jadi dia akan menjadi landasan proyek ini. Pelatih Ruben Amorim juga akan memiliki pengaruh yang sangat signifikan di bursa transfer, sehingga dia mungkin memiliki kekuatan lebih dari manajer biasa. Klub akan melakukan transfernya mengikuti instruksi dari Amorim, dan akan ada tim strategis untuk mendukung Cardinale dan Amorim yang terdiri dari Bobby Gardiner, Hendrik Almstad, dan tim Red Bull yang akan melengkapi gambaran. Massimo Calvelli akan memiliki kekuatan untuk menandatangani sosok baru. Oleh karena itu, tidak akan ada tambahan untuk organisasi Rossoneri, ungkapnya. Peran dan tanggung jawab Zlatan Ibrahimovic di AC Milan akhirnya terungkap menurut sebuah laporan. Milanis mengutip La Verità yang berusaha menjelaskan peran sebenarnya Ibrahimovic di dalam tubuh Rossoneri. Surat kabar itu menjelaskan kontrak dengan Red Bull menetapkan bahwa mantan penyerang Swedia itu akan menjadi penasihat senior untuk kepemilikan Milan serta CEO dan presiden. Oleh karena itu, peran penasihatnya menjadi sangat luas dan tidak hanya untuk masalah olahraga, tetapi juga masalah komersial dan proyek khusus. Ibrahimovic sendiri tidak memiliki keputusan akhir dalam pemilihan CEO, direktur olahraga atau pelatih, tetapi pendapatnya memiliki bobot yang signifikan. La Verità mengklaim bahwa gaji Ibrahimovic adalah 1 juta euro bersih per musim selama 5 tahun, dan sampai saat ini dia tidak memiliki saham di Milan kecuali melalui waran konversi. Pada dasarnya dia tidak memiliki investasi langsung di klub, tetapi di masa depan dia dapat membeli saham Rossoneri senilai 5 juta US dollar dan 10 juta US dollar dengan harga 2 kali lipat dari harga pembelian jika klub mencapai 2,4 miliar euro. Laporan tersebut menjelaskan, maksud dari penjelasan itu adalah semakin tinggi nilai saham Milan, maka semakin banyak Ibrahimovic akan mendapatkan keuntungan dari hak untuk menjadi pemegang saham dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Jorge Mendes bisa menjadi tokoh eksternal bagi AC Milan untuk beberapa waktu ke depan menurut sebuah laporan. BMW mengutip Corriere dello Sport yang melaporkan bahwa Milan akhirnya memutuskan jalan mana yang akan mereka ambil sepenuhnya untuk memulai era baru. Salah satu keputusan yang sudah diambil ada di tingkat manajemen. Gary Cardinale telah memilih untuk reorganisasi internal setelah berbagai kegagalan yang terjadi. Sekarang jendela transfer musim panas telah tiba dan pelatih baru di Avolo yaitu Ruben Amorim membutuhkan pemain baru untuk memperkuat timnya. Surat kabar itu melaporkan bahwa Jorge Mendes telah lama bekerja sama dengan Milan dan bisa menjadi sosok penting di dalam klub. Dia bisa berdampak pada bursa transfer, terlebih dua nama konkret buruan Milan seperti Gonzalo Ramos dari PSG dan Morten Hjulmand dari Sporting CP telah menjadi target Milan senilai 60 juta euro. Mendes sendiri bisa berkomunikasi dengan Gary Cardinale, Amorim, dan Massimo Calvelli untuk membahas seputar transfer pemain. Protes dari penggemar AC Milan tetap ada, terlebih situasi yang masih tidak jelas saat ini menurut sebuah laporan. Pepe Di Stefano berbicara dari Sky dengan mengungkapkan pendapatnya tentang ketidakpuasan dari basis pendukung Rossoneri. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Ini adalah Milan Cardinale, dia akan membuat keputusannya menjadi lebih baik atau lebih buruk. Bukan hal baru bahwa Milan mengalami musim yang buruk, tetapi di sisi lain Milan memulai dari posisi kelima di klasemen dan itu adalah posisi yang jelas perlu diperbaiki. Ada keretakan dengan basis penggemar Rossoneri dan tidak hanya berbicara tentang penggemar yang terorganisir. Saya berbicara tentang pemegang tiket musiman, penggemar biasa, ayah dan anak, suami dan istri, mereka yang tidak termasuk dalam grup atau klub manapun di seluruh Italia atau bahkan dunia, tetapi pergi ke stadion karena mereka sudah terbiasa. Saat ini ada hal yang kurang dengan kepemilikan, ada kurangnya kepercayaan, rasa protes hidup dan sehat, dan itu adalah media sosial, dan menurut saya itu nyata sampai pertandingan terakhir musim ini dan akan terus terjadi lagi dalam beberapa minggu ketika Milanello dibuka kembali. Saya percaya si Milan ini harus mendapatkan kepercayaan para penggemar dan hanya ada satu cara untuk melakukannya. Berbicara tidak ada gunanya, kami membutuhkan hasil karena jika hasilnya baik, mungkin para penggemar akan tenang. Jika hasilnya tidak bagus, jelas itu akan menjadi bencana bagi Milan ini, ungkapnya. Ardon Jazari bisa menjadi pusat rencana Ruben Amorim di AC Milan pada musim keduanya menurut sebuah laporan. Tuttosport melaporkan bahwa Iglitare telah berinvestasi banyak pada Jazari hampir setahun yang lalu dan klub tetap yakin dia bisa menjadi pemain yang hebat. Namun Massimiliano Allegri tidak benar-benar terlihat percaya dan memberikan kesempatan penuh kepada gelandang asal Swiss itu, terlebih dia memainkan peran di luar keinginannya.
Allegri sendiri sempat mengatakan bahwa ingin Jazari bermain sebagai gelandang bertahan, sedangkan di klub Bruges dia lebih sering bermain sebagai gelandang tengah. Namun bersama Amorim yang menggunakan double pivot, tampaknya Jazari akan memiliki ruang lebih banyak untuk bermain bersama Adrien Rabiot. Pada dasarnya, Jazari akan menjadi playmaker dinamis dengan kemampuan untuk bergerak ke area penalti lawan. Di tahun keduanya bersama Rossoneri, jelas Jazari menargetkan musim yang sukses, terlebih musim lalu dia diganggu cedera parah sejak awal musim dan sulitnya merebut tempat dari tangan Luka Modric. Iglitari dan Massimiliano Allegri sempat kerjakan transfer Ismail Saibari, tetapi sekarang dia akan pergi ke tempat lain menurut sebuah laporan. Gianluca Di Marzio berbicara di Cafe Di Marzio dan gianlucadimarzio.com dengan mengomentari reorganisasi perusahaan di Milan serta beberapa operasi transfer yang sebelumnya sedang dikerjakan tetapi sekarang sudah batal. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Twitter Mercato Web. Ada struktur teknis baru karena itu adalah bagian dari reorganisasi internal di mana Almstad akan berada di puncak. Sosok yang telah berada di Milan selama beberapa tahun terakhir dan dia pasti memiliki pengaruh dalam situasi tertentu karena selalu sangat dekat dengan pemilik. Saya harap itu adalah pilihan yang tepat untuk Milan, tapi Milan tentu saja terlambat memulai dibandingkan dengan tim lain. Ini seperti Liverpool, tetapi tim itu telah dibangun dari waktu ke waktu selama bertahun-tahun, jadi saya tidak suka menilai pilihan hari ini. Milan telah membuat kesepakatan dengan Tari dan Allegri, yaitu Saibari, striker internasional Maroko yang telah melakukannya dengan sangat baik sejauh ini dan sekarang telah ditandatangani dan dikunci Bayern Munchen untuk masa depan, ungkapnya. AC Milan telah ditawari kesempatan untuk menandatangani Ayase Ueda oleh seorang perantara menurut sebuah laporan. Dalam 24 jam terakhir, Diavolo telah memiliki manajemen baru yang terdiri dari beberapa promosi internal dan penunjukan tokoh eksternal. Hal ini dilakukan demi menyelesaikan perencanaan klub di bursa transfer dan juga di sisi lain, Ruben Amorim diyakini akan memiliki suara yang lebih besar dalam hal transfer pemain. Alessandro Jacobone memberikan informasi terbaru terkait bursa transfer Rossoneri dengan menuliskan, Jepang kategori 98, penyerang untuk Feyenoord dan tim nasional Jepang yang bersama mereka. Dia mencetak 2 gol tadi malam dalam pertandingan melawan Tunisia. Ayase Ueda telah ditawarkan kepada Rossoneri dalam beberapa jam terakhir oleh perantara, ungkapnya. Ueda saat ini berusia 27 tahun dengan telah mencetak 2 gol dan 1 assist dalam 2 pertandingan Piala Dunia sejauh ini. Bersama Feyenoord musim lalu, dia menikmati musim yang sukses dengan torehan 24 gol dalam 31 pertandingan di Eredivisie serta gol di UEL juga. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Belum ada tawaran konkret untuk Santiago Gimenez dari Orlando City saat ini menurut sebuah laporan. Fabrizio Romano berbicara di saluran YouTube miliknya dengan menanggapi rumor ketertarikan tim MLS kepada Gimenez. Berikut komentar yang disampaikan melalui Milan News. Ada banyak pembicaraan dalam beberapa jam terakhir tentang kemungkinan masa depan Santiago Gimenez dan Orlando City yang memiliki direktur olahraga yang sangat ambisius seperti Ricardo Moreira yang secara pribadi bekerja untuk operasi Griezmann, melakukan perjalanan ke Madrid beberapa kali untuk mendapatkannya. Dari apa yang saya pahami, saya dapat mengatakan bahwa terlepas dari kebanyaknya rumor yang beredar, tidak ada tawaran yang datang dari Orlando City untuk Gimenez. Oleh karena itu, sampai saat ini tampaknya klub Amerika belum menyodorkan 30 juta euro di atas meja. Saat ini belum ada tawaran yang tiba ke Milan atau ke Gimenez dari tim Orlando. Kami akan melihat apakah sesuatu terjadi, mengingat Moreira adalah direktur olahraga yang sangat ambisius dengan tujuan menandatangani pemain penting. Tapi sampai saat ini, tidak ada bukti bahwa ada tawaran dari Orlando City untuk Gimenez yang masih bisa menjadi pemain yang meninggalkan Milan, ungkapnya. AC Milan menjadi salah satu dari 7 tim yang bersaing untuk mendapatkan Lucas Bergvall dari Tottenham Hotspur menurut sebuah laporan. Transferfeed.com melaporkan bahwa Borussia Dortmund dan RB Leipzig adalah 2 tim yang memantau situasi Lucas dengan cermat. Laporan tersebut mengkonfirmasi bahwa sang pemain ingin pergi karena tidak menjadi pemain kunci di bawah asuhan Roberto De Zerbi, sementara Spurs sendiri berusaha menandatangani Sandro Tonali. Minat dari Eropa terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir setelah duo tim Jerman itu. Sekarang dari tim Italia muncul Milan, Inter dan Napoli yang memiliki minat yang sama. Di Inggris sendiri ada Chelsea dan Aston Villa yang juga kagum terhadap sang gelandang, tetapi saat ini Lucas tidak memprioritaskan tim Inggris lainnya. Dia lebih suka transfer ke tim Eropa lainnya, tetapi Spurs belum menemukan pemain pengganti dan rencana untuk masa depan terlepas dari keinginan sang pemain. Mereka mengontraknya dari Djurgården pada Juli 2024 dengan biaya 10 juta euro dan sekarang nilainya di transfer market adalah 35 juta euro.